Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sri Lestari, kakak dari kelas 4C Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di kesempatan video kali ini, kakak akan membahas materi tentang transformasi geometri. Nah, sebelum membahas materi tersebut, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi ini ya. Oke, yang pertama, menentukan titik garis dan kurva yang ditransaksikan. Yang kedua, menentukan titik garis dan kurva yang direfleksikan terhadap garis simetri. Yang ketiga, menentukan titik garis dan kurva yang diputar menggunakan sudut rotasi. Yang keempat, menentukan titik garis dan kurva sebagai hasil dilatasi. Yang kelima, menentukan faktor skala untuk dilatasi yang diberikan. Dan yang keenam, menerapkan transformasi dalam masalah nyata. Oke, langsung saja ke materi. Nah, kalian pasti tahu kan film Transformer? Ya, film Transformer ini yaitu merupakan perubahan wujud yang asalnya mobil menjadi sebuah robot. Nah, sama halnya dengan transformasi geometri, yaitu sama-sama berubah. Nah, arti singkatnya yaitu perubahan. Tetapi kalau di transformer itu yang berubah adalah wujudnya, sedangkan di transformasi geometri yang berubah hanya posisinya saja. Jadi transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu x, y ke posisi lain, x aksen, y aksen. Nah, jadi yang berubah itu hanya posisinya saja, sedangkan bentuk dan wujudnya tidak berubah. Oke, ngerti ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jenis-jenis transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titiknya saja. Coba perhatikan gambar perosotan ini ya. Nah, jika seseorang menaiki perosotan ini, maka yang berubah hanya titiknya saja. Nah, dari awal atau di puncak perosotan ini menuju akhir atau ujung perosotan. Nah, jadi konsep permainan ini yaitu hanya merubah titik dari awal menuju akhir perosotan. Nah, ini gambaran dari translasi atau pergeseran ya. Coba perhatikan titik garis merah ini. Nah, ini ya. Tuh, hanya berubah posisinya saja, sedangkan bentuk dan wujudnya tetap. Translasi ini memiliki rumus yaitu x aksen, y aksen adalah a, b ditambah x, y. Aksen, y aksen di sini merupakan titik bayangannya, sedangkan a, b merupakan vektor skalasi dan x, y merupakan titik asal. Oke, agar lebih jelas kita langsung ke soal ya. Titik A 7,-6 ditranslasikan oleh T -2,4, maka koordinat bayangan dari titik A adalah titik kejawab. Rumusnya yaitu AX, Y ditranslasikan oleh AB, maka bayangannya X ditambah A, Y ditambah B. Oke, kita substitusikan ke rumus. Di sini 7-nya sebagai X, ini Y, sedangkan ini A, ini B. Oke, kita masukkan 7,-6 ditranslasikan oleh titik -2,4, maka bayangannya 7 ditambah -2,-6 ditambah 4 adalah 7 ditambah -2, 5, -6 ditambah 4 adalah -2. Jadi bayangan dari titik A adalah 5,-2. Oke, langsung ke materi selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi merupakan perpindahan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dikarenakan adanya pencerminan. Contohnya, kalau misalnya kalian bercermin, nah semua yang ada di depan cermin akan
Sama kan? Nah, jadi yang berubah itu hanya posisinya saja, sedangkan bentuk dan wujudnya tetap kan? Nah, ini merupakan gambaran dari pencerminan. Nih, perhatikan titik-titik merah ini ya. Nih, titik merah ini dicerminkan. Jadi di sini titik ini dan titik ini. Ini yang berubah hanya posisinya saja. Nah, sedangkan bentuk dan ukurannya tetap ya. Oke, rumus dari refleksi adalah ada 6 nih. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu negatif X, yaitu rumusnya X, negatif Y. Sedangkan pencerminan terhadap sumbu negatif Y, maka rumusnya negatif X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka rumusnya Y, X. Dan yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka rumusnya negatif Y, negatif X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka rumusnya 2H negatif X, Y. Dan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, maka rumusnya X, 2H negatif Y. Oke, langsung ke pemetaan. Titik P 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan dari titik P adalah rumusnya yaitu AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya negatif X, Y. Kita masukkan ke contoh rumus ya. 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka negatif X, X-nya berapa? 2, berarti negatif 2, Y tetap ya, 1 berarti. Jadi bayangan dari titik P adalah negatif 2,1. Oke, kita langsung ke materi yang berikutnya, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Nah, kalian pernah kan naik biang lala ini ke pasar malam pastinya? Nah, kita perhatikan ya, kalau misalnya kita naik biang lala, misalnya di gambar SpongeBob, kalau misalnya mesin ini berputar, maka misalnya kita berpindah ke biang lala ke posisi si Donald bebek ini, maka yang berubah hanya posisinya saja, sedangkan bentuk dan ukurannya tetap yang berubah. Oke, jadi rotasi merupakan perpindahan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dikarenakan adanya perputaran. Nah, ini gambaran dari rotasi. Nah, jadi berubah ya dari sini ke sini. Oke, rumus dari rotasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B. Maka rumusnya negatif Y plus A plus B, X min A plus D. Yang kedua, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B. Maka rumusnya negatif X plus 2A, negatif Y plus 2B. Yang ketiga, rotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat A, B. Maka rumusnya Y min B plus A, negatif X plus A plus B. Yang keempat, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka rumusnya negatif Y, X. Yang kelima, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0, maka rumusnya negatif X, negatif Y. Dan yang terakhir, rotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0, maka rumusnya Y, negatif X. Baik, kita langsung ke contoh A. Bayangan dari titik A negatif 2,3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jam adalah, nah artinya berlawanan arah dengan jarum jam, maka bernilai plus. Oke, rumusnya adalah AX, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka rumusnya negatif Y, X. Kita masukkan ke rumus. X-nya negatif 2,3 dirotasikan 90 derajat, maka negatif Y ini berapa? 3. Negatif 3, X-nya tetap ya negatif 2. Jadi bayangan dari titik A adalah negatif 3, negatif 2. Jelas ya? Oke, materi yang selanjutnya yaitu dilatasi. Nah, kakak punya contoh miniatur lokomotif kereta api. Coba perhatikan ukurannya dari ukuran ini dengan ukuran yang aslinya. Kira-kira berapa kali diperpisahannya ya? Nah, itulah yang dinamakan dengan dilatasi dalam transformasi geometri. Oke, jadi dapat dipahami
bahwa dilatasi merupakan bentuk perbesaran atau pengecilan dari titik-titik untuk membentuk sebuah bangunan. Nah, ini gambaran dari dilatasi. Perhatikan di titik ini. Nah, ini diperbesar menjadi ukuran seperti ini ya. Oke, dilatasi ini memiliki rumus, yaitu dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka rumusnya Kx, Ky. Sedangkan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, rumusnya maka Kx sama dengan K dikali X negatif A ditambah A, K dikali Y min B ditambah B. Oke, kita langsung ke contoh soal. Titik Q 3,6 didilatasikan terhadap titik pusat N negatif 2,3 dengan faktor skala 2, maka bayangan titik Q adalah, rumusnya ini, AX, Y didilatasikan oleh titik A, B, K, maka bayangannya adalah A ditambah K dikali X min A, B ditambah K dikali Y min B. Oke, kita substitusikan ke soal. X 3 negatif Y didilatasikan oleh negatif 2,3 dengan faktor skala 2, maka bayangannya 2 dikali 3 dikurang negatif 2 ditambah negatif 2. Ini untuk yang ini, maka 2 dikali 5 dikurang 2 sama dengan 8. Sedangkan untuk bayangan Y-nya 2 dikali negatif 6 dikurang 3 ditambah 3, maka 2 dikali negatif 9 ditambah 3 hasilnya negatif 15. Jadi bayangan dari titik Q yaitu 8, negatif 15. Oke, paham ya sampai sini? Sekian pemaparan materi dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.